Horas, Horas, balik Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kita bahas lagi tentang polemik riwayat pendidikan dari Jaksa Agung bernama Sanitiar Burhanuddin. Ya, yang polemiknya itu harusnya kita ungkap karena dia seorang Jaksa Agung harus punya moralitas, integritas, dan kejujuran yang baik. Menjadi contoh pada jaksa-jaksa yang ada di bawahnya. Ya, di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Oke, detailnya bagaimana itu? Ya, saya peroleh dari Gatra. Ada judulnya, jadi Profesor Unsut terungkap riwayat pendidikan Jaksa Agung tidak karuan. Bahkan Bung Refli Harun pun sampai mengatakan, copot jika benar. Tahun berapa itu? Ini 23 September 2021 diturunkan. 23 September 2021. Diturunkan beritanya ya. Jadi berita itu agak kurang gempar karena kita masih dalam rangka Covid ya. Iya, mungkin. Jadi ini mencuat karena kontroversi kasus Pinangki juga katanya saat itu dasarnya. Terus jadi Pak Sanitiar Burhanuddin ini dia dikukuhkan menjadi profesor di Universitas Jenderal Sudirman. Profesor atau guru besar di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Iya, Purwokerto, Jawa Tengah ya. Nah, di sana dia dibuat merupakan lulusan sarjana hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, tahun 83. Di buku pengukuhan guru besarnya itu dia lulusan S1 Universitas 17 Agustus 45 Semarang ya, tahun 83. Oke, di buku pengukuhan itu. Namun dalam situs Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Undip Universitas Diponegoro tahun 1980. Nah, di situs itunya Kejaksaan ya, situs resminya lulusan Undip tahun 80 hukum. Dan pasca sarjananya itu dari Magister Manajemen UI tahun 2001. Itu masih di situs resminya ya? Iya. Di situs resmi Kejaksaan Agung, lulusan Magister Manajemen UI. Iya. Tahun 2001. Nah, sementara di buku pengukuhan profesornya tadi, itu dibuat lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001. Ya, sementara di situs resminya, di buku pengukuhan profesor adalah Sekolah Tinggi Manajemen Labora tahun 2001. Ya. Terus yang S3. Kemudian pendidikan doktornya dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin mendapat gelar doktor dari UI tahun 2006. Terus? Sementara dalam pengukuhan keprofesoran itu, dia itu dari Universitas Satya Gama Jakarta tahun 2006. Jadi di buku pengukuhan Profesor Unsut dia lulusan Doktor Universitas Satyagama 2006, tapi di situs resminya UI 2006. Ya, akhirnya karena penasaran, jurnalis Gatra pun melakukan penelusuran dengan kata kunci ST Burhanuddin, karena kan KTP-nya ST Burhanuddin mungkin. Lah muncul di pangkalan data dikti, itu seorang dosen. Ada yang bernama ST Burhanuddin sebagai dosen di Universitas Satyagama Jakarta. Jadi dari penelusuran atau investigasi jurnalis Gatra itu didapatkan ya, ternyata ST Burhanuddin ini seorang dosen. Tidak ada di database UI ya, tapi cuma seorang dosen di Universitas Satyagama. Dan waktu di search pakai Sanitiar Burhanuddin pun tidak ditemukan dia di sana. Tidak ditemukan. Jadi dua kata kunci ST Burhanuddin dan Sanitiar Burhanuddin nggak ada di database UI. Iya. Tidak ada. Terus? Kemudian saat pihak UI menelusuri datanya ST Burhanuddin lulusan Magister UI tahun 2001, tidak ditemukan nama itu dalam database mereka. Jadi ST Burhanuddin atau Sanitiar Burhanuddin tidak ada di dalam database UI. Ya, jadi klaim terhadap lulusan Magister Manajemen UI itu hoax ya. Terus lanjut. Tapi dia kan tadi dari Undip ya. Terus orang wartawan pergi ke Undip menanyakan. Tapi orang Undip tidak memberi jawaban seperti UI tadi. Dibilang, tanya saja ke pusat, katanya. Jadi Undip tidak memberikan jawaban yang tegas dan resmi. Ya, bahwa Sanitiar ini ada atau tidak di dalam database database
Undip ya. Humas Undip itu bernama Nuswantoro menjawab seperti ini. Soalnya data itu biasanya di pusat katanya. Harusnya kan Undip ya punya database sendiri ya sebelum diupload ke Pangkalan Dikti. Loh, Bapak Ya kan? sebagai dosen harusnya gimana tuh, Pak? Ya iyalah punya sendirilah ya. Sebagai data di jurusan, di fakultas kan ada. Bahkan paper tracknya kan jejak dia menulis skripsi atau jejak dia kuliah kan, siapa teman angkatannya ya, terus nomor induk mahasiswanya kan jelas harusnya. Itu cuma alasan aja ya untuk cari aman ya. Ya itulah ya, riwayat pendidikan Jaksa Agung ini ya tidak mencerminkan apa ya, sesuatu yang harusnya agung gitu loh. Harusnya ya jujur saja ya. Kalau lulusan S1 17 Agustus 1945 Semarang ya bilang aja, jangan mengaku Undip. Kalau lulusan manajemen labora ya bilang aja manajemen labora, jangan mengaku UI. Kalau dia lulusan Universitas Satyagama ya akui saja itu Satyagama, jangan diakui UI gitu loh. Ya Anda kan harusnya kan teladan bagi para jaksa-jaksa yang lain, mulai dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Ini kan bagaimana ini Pak Prabowo dalam hal kejujuran aja sudah susah ya, belum lagi tentang KTP ganda ya, nomor KK ganda yang sudah kita buat upload di YouTube kita bahas, belum lagi tentang istri muda ya yang diduga adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Nah terus kita periksa juga ya situs Kejaksaan Go ID kok ini ya, kok 505 error gitu loh. Padahal kita mau meriksa riwayat pendidikan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, kok malah nggak ada gitu loh. Ya, kok malah mati Kejaksaan Go ID. Ya, error 505. Untung bukan error 303 ya kan. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya. Setiap pejabat publik harus kita kuliti. Karena apa? Ya, mereka pengguna anggaran rakyat, pajak kita bersama, PPN 12%. Ya, anggaran berapa triliun itu kejaksaan itu, masa dipimpin oleh yang mengaku-ngaku? Ini kan parah ini. Ya, jujur aja lulusan mana kan gitu. Seperti saya bilang tadi, ngapain ngaku-ngaku? Ya kan? Ini harus diinvestigasi lah Pak Prabowo, ditelusuri. Kalau memang dia menipu, berbohong tentang riwayat pendidikannya, ya antarkan langsung dia ke penjara. Masa seorang pejabat publik, apalagi Jaksa Agung, yang bisa menuntut memidana orang, masa nggak jelas begitu ya. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.